Salam sehat dan salam sejahtera kepada Ibu dan Bapak Dewan Penguji beserta Ibu Iin Mayasari selaku pembimbing yang saya hormati. Saya di sini dengan Felicia Stefani, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta, Angkatan 39, yang mana pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Perilaku Konsumen dalam Pemilihan Makanan, Studi Nilai Konsumsi pada Indomie Hype Abis Spaghetti Bolognese. Untuk mengawali presentasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang melatar belakangi sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Kita semua tahu bahwa kondisi pandemi memberikan dampak terhadap banyak industri di Indonesia, termasuk fast moving consumer goods, di mana di dalamnya terdapat PT Indofood CBP sebagai pemilik merek mie instan Indomie. Hal ini tentunya juga membuat persaingan semakin ketat dan menuntut merek Indomie sebagai pemimpin pasar untuk terus berinovasi, yang salah satunya dilakukan melalui peluncuran produk baru. Merek Indomie sendiri saat ini sudah berusia 50 tahun dan memang setiap tahunnya selalu melakukan peluncuran produk baru. Hal ini dilakukan karena melalui hal tersebut, selama beberapa tahun Indomie mampu mendapatkan pertumbuhan penjualan yang positif dengan rata-rata kontribusi penjualan produk baru hingga di atas 10% per tahunnya. Peluncuran produk baru dari Indomie sendiri mayoritas menawarkan rasa-rasa yang terinspirasi dari rasa di berbagai daerah di Indonesia. Namun, jika dilihat perkembangan saat ini, terjadi perubahan perilaku konsumen yang dapat dilihat pada data Google Trends berikut, di mana dalam beberapa tahun terakhir, tren pencarian rasa internasional mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kata kunci rasa lokal di Indonesia. Melihat perkembangan tersebut, terlihat adanya potensi bahwa konsumen Indonesia sudah mulai menerima dan mencari makanan maupun rasa-rasa yang berasal dari internasional. Perkembangan tersebut juga dilihat oleh pesaing Indomie, di mana mereka mulai berinovasi dengan rasa internasional dalam beberapa tahun terakhir. Melalui varian rasa internasional Korean Spicy Chicken, mie sedap bahkan mampu meningkatkan pangsa pasarnya hingga 1,3 poin di tahun 2020, sedangkan di saat yang bersamaan Indomie justru mengalami penurunan sebesar 0,7 poin. Dilihat lebih jauh, bahkan sumber pertumbuhan volume dari mie sedap Korean Spicy Chicken sebesar 38% berasal dari penambahan produk yang biasa dikonsumsi atau added to repertoire, dan 23% merupakan Dalam rangka menjawab berbagai potensi dan tantangan tersebut, Indomie kemudian meluncurkan Indomie Hype Abis Spaghetti Bolognese atau IHMB di Januari 2021. Dan sejak peluncurannya, varian IHMB juga sudah menuai berbagai respon dari konsumen baik itu positif maupun negatif. Sejak diluncurkannya produk IHMB, pencapaian volume penjualan serta pangsa pasar dari produk ini juga belum dapat memenuhi target yang dicanangkan. Produk IHMB pun juga menuai berbagai tanggapan dari konsumen, terutama di media sosial milik Indomie. Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa konsumen memilih untuk mengkonsumsi maupun untuk tidak mengkonsumsi produk IHMB tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti atribut produk, harga, tren makanan, rasa penasaran, perasaan senang, ajakan atau informasi dari teman, ketersediaan produk, dan hal-hal lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai konsumsi seperti nilai fungsional pada atribut produk dan harga, nilai sosial, nilai emosional seperti rasa penasaran dan rasa senang, nilai epistemik atau kebaruan, dan juga nilai kondisional dapat mempengaruhi konsumen untuk memilih produk IHMB. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin menggali lebih mendetail mengenai aspek yang terdapat dalam nilai-nilai konsumsi yang dapat mempengaruhi konsumen dalam mengkonsumsi produk IHMB. Dan berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian ini adalah nilai-nilai konsumsi apa yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pemilihan makanan pada Indomie Hype Abis Spaghetti rasa Bolognese. Masuk pada bagian landasan teori, teori yang menjadi acuan untuk penelitian ini yang pertama adalah teori perilaku konsumen oleh Motherboard Hawkins dan Kleiser yang mengemukakan bahwa dalam model perilaku konsumen digambarkan bahwa individu mengembangkan konsep diri dan gaya hidup mereka yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan berdasarkan berbagai pengaruh, baik itu dari faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal. Teori berikutnya merupakan nilai konsumsi oleh Shedd dan kawan-kawan, di mana perilaku konsumen sendiri bergantung pada nilai-nilai konsumsi, yang menurut Tomei dan kawan-kawan, nilai tersebut memiliki kepentingan dalam mempengaruhi tingkat perilaku pengambilan keputusan seseorang.
Secara sederhana, Syed dan kawan-kawan mengemukakan bahwa teori nilai konsumsi menjelaskan mengenai alasan dibalik perilaku pengambilan keputusan konsumen untuk mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi produk tertentu, atau mengapa konsumen memilih merek satu dibandingkan merek yang lainnya. Merujuk kepada Syed dan kawan-kawan juga, terdapat 5 nilai konsumsi yang dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan oleh konsumen, yaitu nilai fungsional, nilai sosial, nilai emosional, nilai epistemik, dan juga nilai kondisional. Penelitian sebelumnya terkait dengan nilai konsumsi juga dilakukan oleh Tomei dan kawan-kawan pada tahun 2018. Penelitian tersebut membahas bagaimana nilai konsumsi mempengaruhi pemilihan makanan sehat yang terutama dipengaruhi oleh nilai epistemik dan juga nilai emosional, di mana konsumen ingin mendapatkan pengalaman makanan yang berbeda. Penelitian tersebut memang lebih berfokus kepada konteks industri makanan sehat. Namun, temuan dalam penelitian ini bisa menjadi beberapa alasan penjelasan bahwa pemilihan makanan dipengaruhi oleh nilai-nilai konsumsi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan atas tambahan masukan dari pihak manajerial perusahaan agar dapat menggali secara mendalam dan mendapatkan masukan mendetail dari informan sebagai perwakilan dari konsumen produk IHMB. Dalam penelitian ini, masukan secara mendetail dibutuhkan oleh pihak perusahaan untuk dijadikan panduan pengambilan keputusan bagi produk ini untuk seterusnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana metode pengumpulan didapatkan melalui wawancara kepada target pasar Indomie yang berusia 18-35 tahun dan sudah pernah mengkonsumsi produk IHMB. Lokasi penelitian dilaksanakan di area Jabodetabek karena wilayah tersebut merupakan wilayah dengan kontribusi terbesar baik secara pangsa pasar maupun penjualan untuk merek mie instan Indomie. Pedoman wawancara digunakan dalam penelitian ini dengan pertanyaan general dan 23 pertanyaan terkait nilai konsumsi dan merujuk pada penelitian Tomei dan kawan-kawan yang telah dilakukan sebelumnya. Model analisis data sendiri yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga dilakukan analisis tematik, di mana peneliti menelaah hasil wawancara terhadap para informan secara keseluruhan dan mencoba memberikan makna dari tema berulang yang ditemukan pada transkrip wawancara informan untuk selanjutnya dilakukan pengkodaan. Keabsahan data dari penelitian ini dengan menggunakan metode triangulasi, dan dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara untuk validasi hasil penelitian terhadap satu informan tambahan dengan kriteria dan pertanyaan yang sama dengan informan yang sebelumnya. Berikutnya saya masuk pada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan terhadap 12 informan beserta satu orang informan tambahan untuk validasi, baik itu laki-laki dan juga perempuan dengan latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda-beda. Dari total ke-13 informan, seluruhnya sudah pernah mengkonsumsi varian IHMB dari sejak produk diluncurkan di awal tahun 2021 dengan jumlah konsumsi yang beragam mulai dari kurang dari 5 kali, 5 sampai dengan 10 kali konsumsi, dan juga di atas 10 kali konsumsi. Setelah mengetahui perkiraan jumlah konsumsi dari masing-masing informan, pertanyaan mendasar yang diajukan berikutnya adalah mengenai dari mana informan mengetahui IHMB dari awal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pemasar berupa aktivitas di media sosial, baik media sosial milik Indomie maupun iklan dan penggunaan influencer, menjadi mayoritas sumber pengetahuan dari informan mengenai IHMB, selain media televisi dan juga ketersediaan produk tersebut di toko terdekat. Hasil penelitian pertama terkait dengan nilai konsumsi yang akan dibahas akan dimulai dari nilai fungsional. Berdasarkan hasil wawancara dengan ke-12 informan dan informan validasi, didapatkan bahwa mayoritas informan dari semua rentang usia dan karakter demografis lainnya menyatakan bahwa setidaknya terdapat beberapa hal yang mempengaruhi informan pada nilai fungsional, yaitu atribut produk seperti kemasan yang dengan warna hitam dan orange yang menonjol, bahan pelengkap, rasa, penamaan Migeti, hingga varian hype abis. Fungsi produk berupa kepuasan, fungsi instan, cemilan, variasi, dan kreasi juga diperoleh oleh informan dari produk IHMB. Sehingga dalam hal ini informan merasa adanya kesesuaian harga dengan fungsi produk yang diterima. Terkait harga justru tidak menjadi pertimbangan bagi para informan untuk memilih mengkonsumsi produk IHMB. Karena menurut para informan, harga dari produk IHMB pun relatif murah untuk produk mie instan.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Nestle pada tahun 1998 juga menyatakan bahwa mayoritas konsumen memilih makanan banyak ditentukan oleh atribut produk, seperti rasa, aroma, visual, serta tekstur dari makanan itu sendiri. Hasil terkait nilai fungsional juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sweeney dan Suter di tahun 2001 yang menyatakan bahwa salah satu faktor kunci yang berpengaruh dalam pilihan konsumen merupakan nilai fungsional dari produk itu sendiri. Nilai konsumsi lain yang juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam pemilihan makanan pada produk IHMB adalah nilai sosial yang dimiliki oleh produk tersebut. Hal ini dapat dilihat dari data hasil penelitian yang menjelaskan bahwa produk IHMB dapat memberikan keuntungan atau payoff bagi para informan berupa kesan mengikuti tren karena mengkonsumsi produk tersebut dan adanya keinginan untuk menjadi sumber informasi mengenai IHMB serta mempengaruhi keluarga dan teman untuk ikut mengkonsumsi produk tersebut. Sebagai tambahan, para informan merasa dengan mereka mendapatkan kesan tersebut, mereka mendapatkan payoff berupa kepuasan diri, interaksi sosial, rasa superioritas, dan lain sebagainya. Nestle dan kawan-kawan dalam penelitiannya yang terkait dengan pengaruh perilaku dan sosial pada pemilihan makanan juga menyatakan bahwa keluarga dan teman, terutama teman sebaya, dapat menjadi panutan dan memberikan tekanan untuk mengkonsumsi makanan tertentu, termasuk untuk mencoba makanan baru. Selain itu, dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa produk IHMB dapat memberikan nilai emosional bagi para konsumennya. Hasil wawancara dengan para informan memperlihatkan bahwa nilai emosional didapatkan baik saat informan hendak memilih dan setelah mereka mengkonsumsi produk tersebut. Ketika hendak memilih, setidaknya produk IHMB dapat memberikan rasa penasaran, rasa senang, dan juga kangen dengan kondisi sebelum pandemi ketika informan dapat menikmati spaghetti di restoran. Setelah mengkonsumsi, informan menyatakan bahwa informan merasa senang, puas, semangat, adanya rasa nostalgia, dan perasaan-perasaan emosional lainnya. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gibson di tahun 2006 mengenai pengaruh emosional pada pemilihan makanan yang menyatakan perasaan emosional merupakan respon afektif jangka pendek terhadap penilaian stimuli, situasi, atau peristiwa tertentu. Selanjutnya, melihat dari adanya rasa penasaran dari unsur kebaruan yang dibawa oleh produk IHMB, adanya kejenuhan dari situasi pandemi dan aktivitas sehari-hari, serta kebutuhan akan variasi rasa, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai epistemik juga menjadi nilai yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk IHMB. Hal ini dapat dilihat dari adanya rasa ingin tahu serta keinginan untuk merasakan pengalaman baru yang diharapkan oleh informan bisa didapatkan dari produk tersebut. Informan dalam penelitian ini juga melakukan bentuk evaluasi terhadap produk dan juga konsumsi produk IHMB untuk kedepannya. Kaur dan kawan-kawan dalam penelitiannya mengenai nilai konsumsi pada food delivery apps juga menyatakan bahwa konsumen mengacu pada rasa ingin tahu mereka. Mereka melihat unsur kebaruan dan banyaknya orang lain yang menggunakannya untuk kemudian menggunakan food delivery apps tersebut dan mencari informasi lebih lanjut dan mengevaluasinya. Nilai terakhir yang juga mempengaruhi konsumen pada penelitian ini adalah nilai kondisional. Hasil ini dilihat dari adanya situasi dan kondisi tertentu yang mendorong konsumen untuk memilih dan mengkonsumsi produk IHMB. Seluruh informan pada penelitian ini juga menyatakan bahwa adanya ketergantungan pada mood makan saat itu, rasa malas untuk memasak terutama masak spaghetti, atau saat mereka berada di toko dan terpapar dengan kemasan atau iklan IHMB, atau saat mereka sedang bosan dan sebagainya, dapat mendorong informan untuk memilih dan mengkonsumsi produk IHMB. Pada penelitian mengenai bagaimana mood mempengaruhi pemilihan makanan oleh Gartner, menunjukkan bahwa seorang individu memilih makanan bergantung pada kondisi mood informan saat itu. Mereka dapat saja memilih makanan yang lebih berasa dan memberikan pengalaman sensorial untuk meningkatkan mood informan. Berdasarkan berbagai penjabaran yang terkait dengan fenomena peluncuran produk Indomie dengan rasa internasional, yaitu Indomie Hype Abis Spaghetti Rasa Bolognese atau IHMB, dapat disimpulkan temuan dalam hasil penelitian sejalan dengan beberapa hal yang tertera pada perumusan masalah, yaitu bahwa nilai-nilai konsumsi mempengaruhi konsumen dalam melakukan pemilihan konsumsi produk IHMB tersebut. Nilai-nilai konsumsi yang mempengaruhi konsumen tidak hanya nilai fungsional, tetapi juga nilai sosial, nilai emosional, nilai epistemik, dan nilai kondisional juga mempengaruhi konsumen secara beragam. Hasil dari penelitian terhadap produk IHMB tidak hanya sejalan dengan penjabaran awal pada perumusan masalah, justru menambah dan memperkaya aspek-aspek yang mempengaruhi konsumen dari masing-masing nilai pada nilai konsumsi.
Walaupun memang dalam penelitian ini tidak ditemukan pola-pola khusus yang terbentuk terkait dengan rentang usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, maupun karakter demografis lainnya yang sejalan dengan nilai-nilai konsumsi. Berdasarkan hasil dari penelitian, maka saran yang dapat diberikan kepada pihak manajemen ICBP adalah sebagai berikut. ICBP dapat menonjolkan atribut produk sejalan dengan fungsi yang dapat diberikan melalui pemilihan warna dan bahan kemasan yang menarik, pemilihan istilah dan penamaan yang unik dan menggambarkan konsep produk, penggunaan bahan pelengkap yang bervariasi dan mencerminkan makanan asli, serta memaksimalkan saluran pemasaran. Selain itu, pemasar juga dapat menonjolkan dan mengkomunikasikan nilai sosial dalam produk atau nilai emosional, seperti makanan yang sedang tren, unsur kebaruan, dan sebagainya. Evaluasi terhadap inovasi produk baru berikutnya dengan menciptakan rasa-rasa fusion yang mengedepankan kekhasan rasa Indonesia dan menggabungkannya dengan rasa internasional. Melakukan bundling Indomie produk baru dengan Indomie rasa-rasa reguler untuk mendorong trial, serta yang terakhir menemukan, mendefinisikan, dan mengkomunikasikan momen yang tepat atau relevan untuk konsumen dalam mengkonsumsi produk Indomie atau inovasi produk Indomie selanjutnya. Terkait dengan keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya adalah, peneliti selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak informan yang mencakup mereka yang bukan merupakan konsumen Indomie atau konsumen dari pesaing, ataupun mereka yang pernah mengkonsumsi Indomie namun tidak mengkonsumsi Indomie lagi. Saran selanjutnya, penelitian juga dapat melibatkan informan dari berbagai wilayah di Indonesia, baik area urban maupun rural, dan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperkaya hasil penelitian dari sudut pandang pemasar atau setidaknya melakukan validasi hasil dari penelitian yang didapatkan terhadap pemasar produk terkait. Penelitian ke depannya juga disarankan untuk dapat melakukan survei dengan lingkup yang lebih luas untuk mengetahui nilai konsumsi mana yang lebih mempengaruhi konsumen dalam melakukan pemilihan makanan. Demikian presentasi saya mengenai hasil penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pihak pemasar, akademik, dan peneliti selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan.